Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Andri, Bu Bibi, Mbak Tiffany, Pak Chandra. Mudah-mudahan sehat semua. Terima kasih sudah menghadiri undangan kami dari Bincang Perawat ini. Topik hari ini kita akan diskusikan terkait dengan falsafah keperawatan. Ini penting untuk kita diskusikan karena di samping kita meyakinkan diri sendiri bahwa perawat itu merupakan satu profesi, kemudian tentunya juga harus ada ilmunya. Nah, itulah eh, kenapa kok ini hal penting ini yang mendasari ini kita diskusikan pada sore ini. Tapi sebelum kita diskusi, nanti bagaimana dari sisi akademik, kemudian bagaimana dari sisi di praktisi, kemudian dari sisi mahasiswa, mohon nanti memberikan pendapat masing-masing. Oke. Saya izin untuk share screen. Saya mohon izin Pak Andre untuk dibantu share screen. Ya, terima kasih Pak Andre. Jadi Bu Wiwi, Pak Andre, Mbak Tiffany, Pak Chandra, kita mulai. Saya akan mulai penjelasan sedikit terkait dengan falsafah keperawatan. Next slide. Ya. Jadi ini adalah satu pertanyaan besar, ya. Apa sih, kenapa sih, atau bagaimana sih, begitu ya? Apa sih yang membedakan antara profesi dengan pekerjaan? Kalau itu kita sampaikan bahwa ini adalah sebagai keperawatan itu sebagai profesi, maka harus berdasarkan pengetahuan yang buku-buku bidang keperawatan sudah ada, diantaranya buku Fundamental of Nursing, buku Medical Surgical Nursing, dan itu digunakan secara global, ya. Kemudian kekuatan atau power dan otoritas atas pelatihan dan pendidikan. Jadi organisasi profesi kita sudah menetapkan mulai dari jam, topik-topik area keperawatan, pembicara ya sebagai narasumber bidang keperawatan juga sudah ditetapkan. Kemudian di Indonesia maupun secara internasional, pemerintah masing-masing negara sudah menetapkan regulasi terkait dengan pendidikan keperawatan. Kemudian di Indonesia sendiri menjadi perawat itu registrasi nasional. Nah, untuk negara-negara lain juga demikian harus ada registrasi nasional. Kemudian layanan yang altruistik juga demikian. Ya, jadi kita memberikan layanan kepada masyarakat baik dan benar. Kemudian perawat secara nasional maupun internasional juga mempunyai kode etik dan untuk menjadi perawat itu proses yang sangat panjang waktunya dimulai dari tokoh kita, tokoh keperawatan adalah Florence Nightingale. Ya, jadi tidak dalam waktu yang singkat tiba-tiba profesi keperawatan itu ada. Kemudian profesi perawatan juga mempunyai otonomi yang bisa dipertanggungjawabkan ke publik. Ini juga ada hubungannya dengan praktek keperawatan. Oke, next slide Pak Andre. Kemudian apakah keperawatan merupakan satu ilmu? Ada satu pertanyaan bahwa ilmu ini harus logis, harus sistematis, harus koheren ya untuk menyelesaikan masalah dan menjawab pertanyaan berikut ini. Apakah keperawatan itu merupakan ilmu murni atau ilmu dasar? Keilmuan alamiah, manusia, atau sosial? Kemudian ilmu terapan atau praktis dan lain-lain. Saya kira ketiga-tiganya itu sudah memenuhi syarat bahwa keperawatan itu adalah merupakan satu keilmuan. Next slide. Nah, ini apa sih yang menjadi kenapa sih kok kita itu harus meyakini bahwa bidang perawatan itu ada satu filsafat. Karena filsafat itu adalah mempelajari konsep-konsep yang bersifat struktural, proses berpikir, ya, landasan dan produk. Di antaranya adalah sifat keberadaan. Ya, keberadaan kita di bidang memberikan layanan. Apakah itu sudah diakui masyarakat?
Tetapi jangan lupa, kita di dalam memberikan pelayanan itu harus ada aspek moralitas, ya. Tidak pokoknya asal memberikan, tetapi ada satu unsur moralitas yang kita pertanggungjawabkan kepada masyarakat. Juga pengetahuan dan akal. Jadi kalau kita sampaikan bahwa dalam menerapkan asuhan perawatan kita harus didasari oleh pengetahuan dan rasionalitas, ya. Jadi ada ilmunya, tapi juga harus ada rasional. Kemudian ditujukan untuk manusia. Sehingga dari konsep filosofi ini dapat ditarik kesimpulan tentang keperawatan. Jadi 4 hal ini, ya, sudah menunjukkan bahwa keperawatan adalah punya falsafah. Nah, ini para filsuf, ya, para ahli, ya, yang mendasari falsafah keperawatan diantaranya adalah Descartes dan Spinoza tahun 1600-an itu menyampaikan bahwa beliaunya itu alirannya adalah rasionalis, ya. Jadi keilmuan keperawatan harus akal lebih unggul dibandingkan dengan pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Artinya pengetahuan itu bisa diterapkan kalau masuk akal begitu. Jangan sampai kita memberikan pelayanan pada pasien yang tidak masuk akal. Ya, terus kemudian Bacon tahun 1600-an juga beliau menyampaikan keahliannya di bidang empiris. Nah, beliau menyampaikan eksperimen dan metode ini. Ya, metode ilmiahnya keperawatan apa? Yaitu disebut proses perawatan. Di dalam memberikan asuhan perawatan harus melalui tahapan-tahapan metode ilmiah, yaitu yang disebut proses perawatan, mulai dari pengkajian, kemudian membuat satu diagnosis, kemudian merencanakan, melaksanakan, dan juga mengevaluasi. Dan ini semua juga dilakukan oleh seluruh profesi. Saya kira masing-masing mempunyai pendekatan metode ilmiah, mulai dari assessment atau pengkajian sampai dengan dievaluasi. Kemudian Kant tahun 1700 itu menyampaikan bahwa pengetahuan itu relatif. Jadi berpikir harus aktif untuk mengetahui. Jadi kita semua perawat harus aktif, keinginan tahuan untuk mengembangkan ilmunya, untuk mengembangkan profesinya, untuk mengembangkan asuhannya juga terus harus diasah. Next, Pak Andre. Ya. Kemudian apa hubungannya pengetahuan dan filsafat ilmu? Filsafat keperawatan merupakan asumsi dasar yang universal, artinya seluruh dunia keperawatan itu punya asumsi dasar, punya filsafat keperawatan, mempunyai sistem kepercayaan dan prinsip profesi. Hal ini menyangkut epistemologi, yaitu sifat pengetahuan, dan ontologi, sifat keberadaan. Sehingga ini kita harus meyakinkan kita bahwa falsafah keperawatan sudah didasari oleh prinsip-prinsip kedua hal tersebut, baik epistemologi dengan ontologi. Sehingga ilmu keperawatan merupakan disiplin dan pengetahuan khusus tentang hubungan respon manusia dalam kesehatan dan bidang garapan keperawatan ini tidak sama dengan bidang keperawatan profesi kesehatan. Jadi kita sudah jelas bahwa bidang harapan kita adalah respon manusia terhadap masalah kesehatan. Ya. Kemudian ini akan membentuk bahwa filsafat ilmu keperawatan itu menetapkan makna ilmu. Kemudian pengetahuan ilmiah dirubah menjadi pengetahuan keperawatan melalui konteks praktek. Jadi pengetahuan kita praktekkan. Praktek itu merupakan satu siklus praktek itu bisa dijadikan sebagai pengembangan ilmu atau penemuan-penemuan. Ya. Saya kira demikian, mari kita diskusikan. Terima kasih Pak Andre atas share screen-nya. Nah, jadi kalau di dalam apa yang saya presentasikan tadi bahwa kita meyakini bahwa keperawatan itu punya falsafah, artinya kalau falsafah itu harus punya ilmu pengetahuan khusus dan tentunya yang bisa. Saya kira yang pertama silakan tanggapannya Pak Andri, bagaimana terkait dengan konsep falsafah ini sebagai dosen, ya, dosen keperawatan. Pak Andri itu sudah yakin nggak bahwa kita punya ilmu yang bisa diterapkan di dalam secara teori gitu. Silakan Pak Andri.
Baik, ini makasih banyak atas kesempatannya, Bu Dr. Purwaningsih. Yang saya hormati juga Bu Wiwi dan Mbak Tiffany, termasuk Pak Chandra juga. Jadi Pak Chandra dan semuanya ini paham bahwa kita bahas tentang falsafah keperawatan. Jadi tadi sudah dikasih ya, tadi ada penjelasan awal, pengenalan tentang falsafah keperawatan. Jadi saya sini posisinya adalah sebagai dosen yang akan menjelaskan tentang yang bekerja juga, terus mata kuliah yang saya ampu juga adalah falsafah keperawatan. Jadi pastinya saya sudah yakin ya, tentang falsafah keperawatan itu sendiri. Jadi kita ketahui keperawatan itu adalah suatu ilmu ya. Kita punya ilmu dan kiat. Terus proses kita memberikan pelayanan keperawatan. Jadi pelayanan mulai dari dalam kandungan sampai pasien kita meninggal dunia itu juga termasuk di bidang garap kita. Nah, ditujukan kepada siapa? Kita tujukan kepada yang sehat maupun yang sakit. Nah, kemudian ini untuk apa? Nanti untuk mencegah kecacatan, kemudian juga untuk proses agar nanti pasien kalau nanti meninggal juga dia meninggal dengan tenang sesuai agama masing-masing. Kita ketahui juga, jadi saya sampaikan juga kepada mahasiswa karena falsafah keperawatan ini diberikan di awal semester, di semester 1 dan semester 2. Jadi rata-rata untuk mahasiswa yang semester awal ingin tahu nih apa sih perawatan itu. Jadi untuk meyakinkan bahwa keperawatan itu adalah suatu profesi, jadi di bidang garap paradigma keperawatan kita itu ada 4. Jadi yang pertama adalah manusia itu sendiri, kemudian ada sehat sakit, keperawatan itu sendiri, dan lingkungan. Nah, jadi paradigma keperawatan itu benar-benar ada. Jadi perawat memiliki body of knowledge, jadi memiliki ilmu, jadi sama dengan profesi yang lain. Sehingga saya jelaskan kepada mahasiswa, apakah saudara benar yakin mau masuk perawat nih? Nah, jadi salah satu contohnya Mbak Tiffany ini yang sudah semester 8 sekarang dan dia ternyata sampai selesai Pak, ya, mau selesai skripsi ini. Jadi falsafah keperawatan itu sangat penting. Jadi mengapa kita belajar di falsafah keperawatan sih? Bu Pur ini saya kasih waktu berapa Bu? Dapat waktu berapa menit ini saya Bu? Nah, masih mute Bu Pur ini. Ya, maaf ya. Jadi nanti setelah Pak Andri menyampaikan pendapatnya, nanti kami silakan Bu Wiwi selaku praktisi di rumah sakit juga untuk menyampaikan pendapat. Silakan, Pak. Mm-mm. GG. Jadi mungkin saya butuh 20 menit atau 15 menit aja nggak lama-lama Bu Wiwi ya. Oke, jadi untuk meyakinkan mahasiswa ini tentang profesi keperawatan ini, jadi perawatan itu karena kita memiliki ilmu dan kiat. Nah, jadi diterangkan tadi oleh Bu Pur tadi ada epistemologi sama ontologi. Saya tambah lagi satu adalah aksiologinya. Jadi ada ilmunya, nah, mengapa itu proses terjadi, nah, sehingga kita aksiologinya adalah tindakan keperawatan itu. Ini nanti dijelaskan oleh Bu Wiwi nanti ini gimana perasaannya kita merawat pasien itu sampai sembuh. Gitu juga Mbak Tiffany waktu pengalaman di waktu PKK tuh. Jadi kita ternyata memiliki ini nih ilmu kiat tuh, sehingga berbeda dengan profesi lain. Jadi epistemologinya sudah dijelaskan, ontologinya dan aksiologinya. Jadi kita memiliki ilmu yang menyenangkan ya. Jadi kita merawat pasien itu seperti kita merawat keluarga kita. Jadi sepenuh hati. Jadi disampaikan tadi oleh Bu Pur tentang pelayanan keperawatan kita yang manusiawi. Jadi yang kita layani adalah manusia. Nah, sehingga dari pendapat saya tadi tentang falsafah keperawatan ini, yang awalnya mahasiswa ragu-ragu nih. Rata-rata waktu saya tanya, ini pilihan keberapa ini masuk ke keperawatannya? Rata-rata pilihan kedua, ketiga. Tuh. Tapi untuk yang angkatan baru ini mereka rata-rata pilihan pertama. Ternyata di UNER masuk
pilihan kedua terbanyak untuk keperawatan. Nah, ini termasuk kesuksesan dari tokoh-tokoh keperawatan kita. Ternyata perawat ini adalah profesi yang menyenangkan. Ini. Jadi, mengapa penting falsafah untuk memfokuskan kepada kita tentang keperawatan itu. Dan proses pendekatan-pendekatan untuk pelayanan keperawatan itu bermacam-macam. Jadi, ada tadi dijelaskan oleh salah satunya adalah tentang Florence Nightingale. Jadi, fokus Florence Nightingale adalah tentang pendekatan adalah lingkungan. Jadi, kita merawat pasien memodifikasi lingkungan. Jadi, lingkungannya dibikin enak oleh nyaman oleh perawatnya, sirkulasi, ventilasi, terus kebersihan lingkungan. Nah, ternyata itu membuat suatu motivasi dan meningkatkan imun antibodi pasien, membersihkan personal hygiene pasien. Nah, ini kan di teori itu. Nah, saya yakin di rumah sakit, di puskesmas, di komunitas itu pasti diterapkan. Jadi nanti di komunitas nanti ada proses, oh ini pasiennya rumahnya harus bersih ventilasinya, sehingga sirkulasi udara dari luar ke dalam itu lancar, hingga pasiennya nanti bisa memenuhi kebutuhan oksigennya. Jadi inilah falsafah keperawatan. Jadi saya pikir itu aja dulu Bu Pur. Nah, nanti kita lanjutkan. Saya Baik. persilakan lagi ke Bu Pur. Ya, terima kasih Pak Andre. Luar biasa Pak Andre itu harus meyakinkan para mahasiswanya yang alhamdulillah sudah merupakan pilihan pertama ya Pak Andre ya. Jadi kita harus merangkul adik-adik kita supaya melanjutkan profesi kita ya Pak Andre ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Andre. Silakan Bu Wiwi. Bu Wiwi yakin ya, tentunya yakin ya Bu Wiwi sudah puluhan tahun menjadi perawat di Bu Wiwi ini adalah praktisi di perawat di rumah sakit ya. Jadi silakan Bu Wiwi pengalamannya di dalam menerapkan falsafah keperawatan ini pada bidang praktek di layanan kesehatan. Silakan Bu Wiwi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal buat Bapak Ibu. Kalau Ibu sudah kenal, adik dan Bapak Andri dan Pak Chandra. Saya Wiwi. Saya sekarang bekerja di RSUD Dr. Haryono Ponorogo, Pak. Saya dulu pernah berprofesi sebagai perawat di swasta di Mitra Keluarga Bekasi dan Mitra Keluarga Surabaya. Saya juga pernah banyak ya Bu Wiwi ya, luar biasa. Jadi saya pernah jadi rasanya sebagai perawat swasta dan sekarang sebagai perawat di Rumah Sakit Pelat Merah, Bu. Saya juga tercatat sebagai dosen NIDK di Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya memberikan pandangan dari sisi yang berbeda, Bu Pur ya. Ya, silakan Bu Wiwi. Jadi sepengetahuan kami untuk perawat yang ada di rumah sakit itu mempunyai karakteristik yang sangat berbeda-beda. Dari mulai lulusan yang berbeda-beda, kemudian tingkat pendidikan juga berbeda, yang dulunya dari SPK, kemudian alih jenjang ke D3, alih jenjang lagi ke S1. Biasanya kalau sudah S1 berhenti Bu Pur, nggak mau lagi ke S2. Biasanya seperti itu. Kemudian ya. Nah, terus karena pendidikan yang bervariasi, lulusan yang bervariasi, kemudian dari proses alih jenjang yang juga bervariasi dengan pengampu yang bervariasi. Saya yakin, saya sudah sangat yakin, saya dulu muridnya Bu Pur, mahasiswanya Bu Pur, bahwa ilmu dari keperawatan yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu dosen itu sangat luar biasa. Dan tetapi harus kita melihat bahwa dari input mahasiswa ini sangat mempengaruhi. Ya saya Bu Pur. Ya. Saya yakin kalau teman-teman adik-adik yang lulusan dari UNER itu saringannya sudah luar biasa. Tapi Bu, monggo kadang-kadang ke daerah Ibu akan mendapatkan bahwa kita tidak terlepas dari zona bedian, ya, ada input, proses, output atau outcome. Ya. Inputnya ini ada yang dari SMK Kesehatan.
kemudian ada yang dari apa STM itu namanya sekarang apa ya? SMK. Ya. Ada yang SMK jurusan mesin, Bu. Ada SMK jurusan TI. Ada SMK jurusan tata boga. Ada SMK yang jurusan dari memasak atau desain Aboga. makan, desain baju aja. Oke. Nah, saya setiap saat saya diajak sama Unmu untuk mengajar tuh pasti akan saya telusuri dulu asal usul si mahasiswa ini dari mana. Nah, ini dengan input yang sangat amat berbeda ini, kemudian proses yang kalau disamakan itu pasti mempunyai outcome yang berbeda. Nah, kami yang sebagai penerima output atau outcome yang ada dari pendidikan ini, permasalahan muncul. Yang pertama, di rumah sakit ini sangat bervariasi. Profesi yang ada, pendidikan yang ada itu sangat bervariasi. Mulai multiprofesi, nggih. Kalau kita lihat ada PPA, ada profesional pemberi asuhan, ada dokter gigi, kemudian ada perawat bidan, kemudian ada ahli gizi, kemudian ada nutrisionis tadi, kemudian fisioterapis, kemudian teknis medis dan lain sebagainya. Itu yang tim kita di dalam memberikan asuhan. Nah ini Bu, asiknya di sini. Pada saat kita ini di lapangan, itu kan ada namanya komunikasi interprofesi, antar profesi. Itu ada di catatan perkembangan pasien terintegrasi, Ya. CPPT. Nah, selama ini saya kalau nyun sewu nggih, setahu saya kalau teman-teman yang dari D3 itu di asuhan keperawatan atau format asuhan perawatannya kayaknya CPPT belum ada, atau mungkin komunikasi interprofesinya belum berjalan dengan bagus, Bu. Ya. Nah, kemudian ada lagi. Nah, kalau perawat yang masuk ini D3, Bu, komunikasi dengan dokter subspesialis, komunikasi dengan dokter subspesialis, ini mereka yang sudah mempunyai, saya ini loh profesi yang bagus, saya ini loh sudah mempunyai file of study, saya ini loh saya punya ilmu, saya punya kiat dan lain sebagainya. Kadang-kadang kalau sudah muncul dengan arogansi profesi itu akan mendelep. Ini sehingga kita harus menguatkan dari adik-adik yang sebagai calon penerus kita bahwa kita ini mempunyai keilmuan yang kuat. Kita mempunyai dasar yang kuat. Otomatis kalau kita ingin berdiskusi dengan dokter yang masalah dengan proses penyakit, proses penyakit, karena ini kita arahnya asuhan itu adalah apa tadi Bu? Kita lebih pada respon manusia, respon manusia dalam kesehatan dan masalah kesehatan. Ya. Betul. Nah, kalau kita di dalam diskusi, mulai dari anatomi dulu deh. Anatomi, kita punya SKS pinten, Bu? 3 atau 2, saya lupa. 4 ya. Tapi masuk di masing-masing sistem. Di masing-masing, nggih. Nah, pada saat kita diskusi, oke, ini diskusi dengan di kami itu rumah sakit pendidikan kebetulan, sehingga juga ada dokter yang praktek koas maksudnya. Pada saat menjelaskan, saya selalu ikut, dokter ini ada mahasiswa perawatan minta sekalian, ini juga profesi kami, kalau umpamanya ada diskusi dengan ini tolong juga sekalian dipun bimbing dan lain sebagainya seperti itu. Tetapi kadang-kadang, nah ini adik-adik ini sebenarnya ngerti Bu, cuman ada rasa kurang percaya diri. Ada kurang percaya gitu ya. Iya, itu yang kami dapatkan di lapangan. Nah, kemudian kalau di dalam di ranah pelayanan ada rasa minder ini tadi mulai dari mahasiswa, kalau sudah masuk di dalam ranah pemberi pelayanan, rasa ini masih dipelihara kadang-kadang. Nah, kalau ada perawat yang berani speak up, ngomong, dokter, ini siapa sih lu? Nah, orang Jakarta bilang gitu ya. Ini siapa sih iki? Arek iki ngomongi kok ngene banget. Nah, ini makanya kemarin saya ngendikan saya matur ke panjenengan bahwa komunikasi itu fakipun panjenengan, nggih. Komunikasi dalam keperawatan yang nanti akan mendukung bagaimana di dalam pemberian pelayanan ini semakin bagus. Kemudian yang kedua, Bu,
Ini fenomena. Kalau di swasta mungkin tidak saya rasakan pada saat saya dulu di mitra keluarga, nggih. Itu menengah ke atas. Kalau saya yang plat merah sekarang, Bu, yang kami rasakan, kami ini tidak boleh menolak pasien. 30% bed kami, 30-40% itu harus kelas 3, apalagi nanti kris, standar kris, nggih. Nah, karena tidak boleh menolak pasien, akhirnya rasio antara pemberi pelayanan dengan pasien itu tidak sesuai. Oke. Nah, karena tidak sesuai ini, sehingga ada satu capek, Bu. Ada rasa capek. Sebenarnya ingin melayani dengan baik, tapi capek, kemudian crowded. Sekarang ini lagi musimnya banyak pasien ini, Bu. Kami ada extra bed tadi. Karena ada pergantian musim ini ya Bu Wiwi ya. Betul sekali. Nah, seperti ini. Nah, saya kalau umpamanya boleh memberikan saran buat kita semuanya ya Bu ya, supaya penjenengan sampun dokter, kemudian Bapak Ibu itu pasti minimal sudah S2 untuk yang dosen. Ini ada komunikasi yang berkelanjutan dengan kami yang pemberi pelayanan. Sehingga saya ini pusing, Bu. Gimana caranya merubah konsep perawat-perawat yang dulu menjadi perawat-perawat yang modern seperti sekarang, yang seperti Dek Tiffany nanti. Ini ilmunya sudah terbarukan ini. Tapi teman-teman yang dulunya lulusan SPK, kemudian ke D3, D3 rasa lokal, Bu. Kemudian ada S1 rasa lokal juga. Nah, ini alah Bu, rasa ribet-ribet, ismonain lah, Bu. Nah, ini tantangan ya, Mbak Tiffany, bukan saya menakut-nakuti ya. Tapi ini tantangan ini. Tantangan di lapangan yang nanti penjenengan kalau tidak ada di rumah sakit swasta atau biasanya ini lulusan UNER ini mesti jadi dosen, Bu, ini, Bu. Kebanyakan. Nah, ini loh. Ayolah kita ke lapangan. Biar kita bangun masyarakat Indonesia yang ada di rakyat perawat yang ada di plat merah ini loh, supaya tidak terlalu banyak komplain perawat galak, perawat tidak bisa senyum, perawatnya tidak nanti dulu kalau diberi minta tolong itu, suster atau mbak ini Bu atau ini, oh ya sebentar, oh ya entarnya tapi entar nanti nggak nyampe gitu loh. Nah, padahal secara ilmu falsafah kita ada respon pasien tadi, kemudian ada moral, ada etika keperawatan, itu kayaknya semuanya sudah ada, Bu. Nah, kami mengharapkan ada kerjasama yang baik, ada komunikasi yang bagus antara akademisi dengan praktisi, supaya kami-kami yang sudah lulusan tua-tua renta ini, Bu, banyak sekali masukan yang ada ilmunya sudah tua, Bu. Jadi yang sudah zaman dahulu, sehingga yang sudah di-upgrade ini gimana ya caranya ngajarin perawat itu, satu, tersenyum dulu yang ikhlas. Nah, itu. Kemudian yang dua, bagaimana bisa bersikap secara empati. Nah, empati tidak larut dalam suasana dari pasien atau keluarga. Kalau larut dalam suasana sedih itu gampang ya, ikut nangis sedih. Tapi kalau larut dalam suasana kemarahan pasien, nah ini yang harusnya kita hindari. Sebenarnya banyak, Bu, ceritanya, tapi saya persingkat itu aja nanti biar lebih panjang lagi episodenya. Iya. Terima kasih Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wiwi, pengalaman yang luar biasa. Jadi saya juga ikut merasakan karena saya juga pernah sebagai praktisi juga demikian. Bagaimana kita sepertinya 24 jam HP, kalau meskipun kita off, tapi kita tidak mungkin kalau pulangnya jam 4, tidak mungkin kita pulang jam 4 itu ya Bu Wiwi ya, kalau di praktisi ya. Baik, Bu Wiwi, jadi terima kasih masukannya. Jadi masukan dari Bu Wiwi ini luar biasa karena terutama di Indonesia ya Bu Wiwi ya, variasi input ini masih banyak, masih tinggi ya. Input untuk menjadi seorang perawat itu variasinya masih banyak ya. Terus bagaimana nanti caranya kita bisa menghilangkan atau meminimalis adanya variasi input ini begitu ya Bu Wiwi ya. Terus kemudian variasi lulusan juga demikian. Tentunya ini pada proses pembelajaran ya Bu Wiwi ya. Jadi
meskipun sudah ada standarisasi, tetapi mungkin fasilitas Bu Wiwi itu yang membedakan sehingga mahasiswa pun tidak mendapatkan pengalaman yang sama antar institusi, begitu ya Bu Wiwi ya. Nah, Oke. tetapi sebenarnya pemerintah Indonesia itu sudah memberi kesempatan seluas-luasnya untuk seluruh warga negaranya untuk meningkatkan pendidikan. Jadi kita yang ada di pendidikan ini, yang seharusnya bagaimana kita bisa meminimalkan variasinya demikian, ya sehingga nanti lulusannya itu nggak minder seperti tadi katanya Bu Wiwi ya, nggak minder, percaya diri, jadi komunikasinya menjadi baik begitu ya, karena PPA yang lain ya, profesi kesehatan lain yang menjadi satu tim di dalam kita memberikan asuhan pada pasien itu juga tentunya ilmunya juga sudah sangat dipahami dengan baik, pengalamannya di klinis juga sudah baik, sehingga kita pun kalau dari pendidikan, ya nanti Pak Andri punya tugas meyakinkan untuk percaya diri untuk mahasiswa. Itu ya Bu Wiwi ya. Dan ini memang butuh effort yang luar biasa. Jadi selalu harus upgrade ya Bu Wiwi ya, pengetahuan-pengetahuan itu ya. Jadi ini makanya ada forum diskusi ini. Ini keinginan kami adalah menyatukan antara praktisi dengan konseptor ya, supaya kita bisa saling tahu, saling mengenal apa sih yang harus kita perbuat begitu. Ya, jadi mudah-mudahan dalam forum ini kita banyak ide-ide yang nanti bisa kita lanjutkan bersama-sama supaya sesuai dengan diskusi kita yakin dulu bahwa keperawatan mempunyai falsafah yang harus punya ilmu pengetahuan yang bisa diterapkan menjadi dalam satu praktek. Nah, terima kasih Bu Wiwi masukannya. Nah, yang terakhir saya minta Mbak Tiffany, bagaimana? Apakah dengan Bu Wiwi tadi yang sudah memberikan semangat pada kita, kelebihan dan kekurangan kita, kemudian Pak Andri juga merasa jadi dosen itu juga sudah meyakinkan para mahasiswa, ternyata mahasiswanya Pak Andri ini juga merupakan pilihan pertama. Nah, itu. Silakan, apa komennya Mbak Tiffany? Izin masuk, Ibu. Selamat Silakan. sore, Ibu Purwaningsih, Ibu Wiwi, dan Pak Andri. Jadi saya sebagai mahasiswa ini merasa alhamdulillah beruntung diterima di keperawatan UNAIR hingga bisa bertahan sampai detik ini. Juga karena bimbingan dari Bapak Ibu dosen yang sangat hebat meyakinkan kami semua bisa bertahan di Fakultas Keperawatan ini. Jadi dari awal memang sudah diyakinkan seperti itu ya, dikenalkan bahwa perawat itu seperti ini, kemudian ruang lingkup pekerjaannya itu seperti ini, begitu. Kemudian waktu dimulai praktik klinik di rumah sakit, di puskesmas, sampai ada di panti-panti werda itu juga kami baru merasakan, oh ternyata ini yang dimaksud sama Bapak Ibu dosen yang sudah pernah disampaikan itu seperti ini. Nyatanya yang saya alami itu kalau alhamdulillahnya perawat-perawat itu dari yang saya dengar dari pasien-pasiennya itu katanya perawat di sini baik-baik Mbak gitu. Saya suka kalau berkunjung ke sini gitu. Kayak nggak ada rasa cemas atau takut gitu untuk misalkan berobat gitu Bu. Terus juga untuk misalkan ada senior perawat gitu ya Bu, dari lulusan D3 gitu. Walaupun beliau ini sudah cukup lama, cukup senior di tempat tersebut, tapi masih ada keinginan gitu, excited untuk belajar hal-hal baru, bahkan untuk mengikuti pelatihan ketika di jam-jam di rumah sakit itu. Jadi itu sih Bu yang membuat saya salut. Ternyata masih banyak yang ingin untuk meningkatkan, mengembangkan ilmu pengetahuan dari keperawatan ini gitu. Lalu juga waktu pemberian asuhan ada timbang terima gitu ya Bu ya. Nah itu dari semua profesional pemberi asuhannya baik dokter maupun perawat itu diskusinya itu dua arah. Jadi saling melengkapi gitu. Nggak ada yang merasa minder atau bagaimana gitu.
Gitu sih Bu dari pengalaman saya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Mbak Tiffany sudah mau meneruskan profesi kami ya. Dan terus terang saya salut dengan para generasi muda ini mau menjadi perawat. Jadi yang disampaikan Mbak Tiffany ini image perawat di Indonesia semakin baik di masyarakat. Nah, ini harus lebih ditingkatkan ya. Terus kemudian juga mudah-mudahan nanti pendidikan itu tidak harus pendidikan formal, tetapi juga pendidikan informal, ya, melakukan pelatihan-pelatihan. Dari Kementerian Kesehatan pun juga sudah menetapkan bahwa profesi kesehatan minimal harus mengikuti pelatihan 20 JPL ya Bu Wiwi ya. Nah itu kan ya. Jadi ini adalah salah satu upaya kita semua baik pemerintah maupun profesi maupun masyarakat bagaimana upaya kita membangun ya image itu sehingga yakin ya dalam diskusi ini kesimpulannya ternyata kita semua yakin bahwa perawat itu mempunyai falsafah yang isinya adalah mempunyai ilmu yang harus diterapkan. Hanya masih ada, ya saya bilang tidak semua ya, masih ada yang perlu effort ya kita pengaruhi supaya bisa meningkatkan ilmunya baik secara formal maupun informal sehingga tadi variasi-variasi di lapangan ini tidak kita. Oke, insya Allah demikian dan semangat untuk perawat terutama perawat Indonesia. Dan terima kasih Bu Wiwi, Mbak Tiffany, Pak Andri, diskusinya luar biasa. Terima kasih sekali, ini tentunya sangat bermanfaat untuk semuanya ya, terutama bidang perawatan maupun masyarakat yang mendapatkan asuhan atau layanan dari tim perawat. Sekali lagi terima kasih. Saya izin untuk mengakhiri Bu Wiwi ya. Nggih, Bu. Terima kasih Bu Wiwi. Terima kasih atas kesempatannya. Sama-sama sampai sampai ketemu ya Bu Wiwi ya. Jangan Ya Allah. kalau saya ajak diskusi di forum ini. Ya Allah, siap. Terima kasih Mbak Tiffany. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.